Ya, welcome back di Net TV Sulsel di Bukan Perempuan Biasa bersama saya Rediansi Zahril dan tentunya IPA. Ya, masih semangat dong ya? Masih dong. Iya, tetap semangat Iya. ya. Oke, dengar-dengar nih selain menulis novel, ternyata juga suka baca dan suka cipta puisi. Betul. Itu kenapa sampai suka puisi juga? Kenapa saya lebih suka menulis puisi? Karena lebih ke bebas ekspresi. Puisi itu mencerminkan suatu kecerdasan. Imajinasi kita boleh liar, tetapi harus terikat. Ya. Lalu kemudian saya menyukai puisi itu dari kepala sekolah saya. Kelas 3 SMA saya mulai diberikan asupan. Kan bacanya tuh ya agak-agak susah tuh Iya. kalau puisi harus betul-betul dihayati. Betul Itu sekali. gimana tuh? Silakan. Saya juga seorang penyair, bisa dibilang Wah, begitu, luar seorang biasa. penyair puisi. Jadi ketika saya menulis puisi itu, saya seolah-olah membacanya, menyairkannya. Jadi tidak saja sepintas membaca atau menulis gitu, namun saya harus menggunakan rima, nadanya dengan tepat begitu. Lalu kemudian saya bebas memberikan apapun di dalam puisi saya, karena puisi menurut saya lebih mudah daripada menulis novel. Jadi memang sejak di bangku sekolah suka puisi, betul, iya. dan sampai hari ini Sampai ya, hari kemudian juga ini. dilanjutkan dengan menulisnya Menulis, seperti itu, betul. menulis novel. Kalau misalnya untuk pengalaman hidup, kira-kira ada nggak dari IPA ini yang tidak bisa dilupakan atau unforgettable moment seperti itu dari kecil atau sampai hari ini, itu ada nggak? Oke, tentunya pasti ada. Setiap orang itu memiliki momen yang tak bisa dilupakan, yang biasa dikatakan sangat terkesan. Betul. Gitu. Di usia saya 12 tahun, saat saya menginjak bangku SMP, itu ada suatu peristiwa yang terjadi di dalam keluarga saya. Ibu saya mengalami, usaha ibu saya mengalami kebakaran di saat itu. Di saat itu pun saya kan baru mau masuk SMP, mau daftar SMP. Namun usaha lenyap di lalap jago merah. Namun kemudian saya mengatakan kepada ibu saya, Bu, mungkin saya istirahat dulu 1 tahun ini. Saya bilang begitu. Namun ibu saya Itu bersikukuh. dari sejak bangku kelas berapa? Kelas 6 ke mau kelas 1 SMP. Oke. Peralihan SD ke SMP. Jadi saat itu saya mengatakan, Bu, saya istirahat aja dulu 1 tahun ini, saya bantu ibu jualan. Karena basicnya saya juga ada potensi untuk bisnis seperti itu, diajarkan oleh orang tua. Nah, di saat itu saya mengikuti ibu saya sering jualan, walaupun saya lanjut sekolah di kelas 1 SMP, saya lanjut sekolah. Namun saya tetap bantu ibu saya ke pasar. Saya bantu, jadi saya jarang sekolah. Ada salah satu guru saya waktu itu, itu wali kelas. Beliau mengajar bahasa Indonesia juga. Di saat itu saya jarang datang sekolah. Ditanya, Nak, kenapa jarang datang sekolah? Tapi saya nggak memberi jawaban. Nah, kemudian saya dicubit tuh sama guru saya. Nah, tapi di situ saya nggak mau menyerah. Saya beri semangat di dalam diri saya bahwa saya harus lebih giat. Nah, itu terbukti ketika saya masuk di semester 2, semester 3 kelas 2 itu. Nah, saya mulai mendapatkan peringkat yang lebih baik lagi, dan kemudian saya menanamkan dalam diri saya bahwa saya harus lebih sukses. Saya harus bisa membanggakan beliau, maksudnya guru saya ini. Nah, itu terbukti setelah saya kembali ke sekolah SMP, memberikan motivasi kepada adik-adik saya dengan membawa buku saya, dan beliau sangat terharu dan memohon maaf atas kejadian itu. Berarti ada hubungannya dengan motivasi saat itu, pada saat IPA ini kehilangan apa sih namanya, rumah ya yang di Bukan. apa sih yang di Jago Lalap Merah itu, yang tadi apa sih yang kehilangan itu? Toko. Toko. Iya, tempat Jadi, usaha ibu saya di pasar. Berarti di situ ada hubungannya juga untuk berusaha kembali Iya, betul. lagi lebih baik ya, seperti itu ya. Betul Masya sekali. Allah. Jadi di situ motivasi utama saya ketika saya ingin
istirahat 1 tahun, melanjutkan sekolah, saya mau istirahat, tapi ibu saya tidak memperbolehkannya. Apapun yang terjadi, ibu akan usaha, katanya. Apapun yang terjadi, kamu harus sekolah gitu. Walaupun nanti ada kerikil-kerikil kecil, tapi kamu harus terus berjalan. Nah, sampai hari itu saya berpegang teguh, saya harus sukses. Oke, tahan dulu. Ya, pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Bukan Perempuan Biasa akan kembali usaha jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Net TV Sosial. Anda kembali menyaksikan Bukan Perempuan Biasa hanya di Net TV Sulsel TV masa kini. Nah, kita kembali nih ke IPA ya, novelis muda kita yang ada di Makassar. Nah, kalau kita berbicara mengenai aktivitas sebagai mahasiswa, kemudian novelis muda, ternyata IPA ini punya banyak hobi ya, selain di luar hobi yang tadi kita bahas. Betul. Nah, itu hobinya apa saja di luar hobi menulis? Oke, di luar menulis itu tentunya saya juga hobi membaca, tetapi lebih ke membaca novel, membaca puisi, dan membaca cerpen. Itu minat saya. Terus yang lain Lalu hobinya? kemudian saya suka traveling, kemanapun mau diajak saya sangat welcome, kapanpun kalau saya punya waktu silakan, karena di traveling ini saya bisa mendapatkan imajinasi untuk menulis. Berarti suka kegiatan outdoor ya? Iya betul. Oke. Terus Selain itu apa lagi? ada olahraga, saya suka olahraga menembak. Saya atlet menembak dulu. Wow. Namun sekarang saya udah pensiun karena lebih fokus ke menulis dan lagi kerja skripsi. Nah, dulu saya juga pernah juara 2 lomba menembak di Makassar, ya, saat 2019. Nah, kemudian saya suka juga mendaki. Mendaki suka itu berpetualang juga, betul mendaki, sekali, ya? iya. Saya orangnya bebas gitu. Maksudnya apapun yang ingin Suka saya lakukan. aktivitas di indoor maupun di outdoor, Betul dua-duanya sekali, suka suka. ya. Wah, ini fleksibel sekali Iya. nih ya pemirsa ya. Jadi memang istilahnya sepanjang kegiatannya positif Betul sekali. dan istilahnya bertemu dengan orang, itu sangat suka ya. Sangat suka Jadi sekali. bisa di indoor, bisa di outdoor, Iya, seperti itu. Nah, kalau traveling ini kalau di semenjak ada di Makassar, di tahun berapa ada di Makassar? Oh iya, saya tahun 2018 sudah ada di Oh, Makassar. 2018. Nah, sejak tahun 2018 ini, kemudian 2021, walaupun ini masih masa pandemi ya, Iya. itu menjajakan kaki sudah di mana saja di wilayah Sulawesi Selatan ini? Oke. Saya di Makassar tentunya, di Goa, di Malino, di sana tempat favorit saya. Asik. Terus saya pernah ke Bantaeng juga, di puncak Bantaeng. Kemudian saya ke Maros, ke Pangkep, ke Baru. Dan ada tujuan utama saya ketika mau bertraveling nanti yaitu di Toraja. Saya pengen Toraja. sekali, betul. Upcoming. Upcoming. Iya. Tapi memang salah satu peradaban kuno itu yang ada di Indonesia itu yang ada di Toraja. Toraja, betul Salah sekali. satu tertua juga di dunia seperti betul. itu ya. Kalau kita berbicara masalah geografi nih ya, antara Makassar dengan Bima, akankah tercipta karya-karya Makassar dan Bima nanti seperti itu? Oke, jadi Bima dan Makassar itu sendiri, khususnya Goa ya, itu punya ikatan saudara sebenarnya kalau kita menelisik peradaban kerajaan terdahulu antara Sultan Abdul Qahir dan Sultan Goa. Jadi tentunya sebelum saya hadir di sini, saya sudah memiliki karya tentang Bima dan Goa, namun Luar biasa. saya lupa di mana tulisan itu, tetapi ada. Gitu. Oh, berarti ini wajib dilanjutkan lagi, Betul dicari seperti sekali. itu ya. Iya. Nah, dingin nggak di Makassar? Sejuk nggak? Terutama Gua Malino. Iya, sejuk sekali. Saya lebih suka ke sana, ke Gua Malino. Jadi saya merasakan ketenangan di sana, walaupun ya dingin. Iya, kalau memang ada perbedaan sih suhu ya Betul antara sekali. Kota Bima dengan Makassar, Makassar, terutama yang ada di iya. Goa ya, pasti berbeda. Mungkin kalau di Bima agak sedikit panas, Panas, ya, betul seperti sekali. itu. Dan kalau misalnya sejak 3 tahun ini ya, atau 2 tahun terakhir ini Iya. di masa pandemi itu kegiatannya IPA ini seperti apa? Apakah memang ada hambatan-hambatan atau seperti apa? Oke, saya 2 tahun terakhir ini
memiliki hambatan kemarin di tahun 2020 khususnya, kan itu masa-masa pandemi. Biasa saya dipanggil untuk MC juga. Oke. Jadi kurang job di situ di tahun 2020. Jadi di tahun 2021 saya membenahi semuanya. Saya mengeluarkan power lebih dan saya agak sibuk di tahun 2021. Banyak permintaan untuk jadi MC, banyak permintaan untuk jadi pemateri, untuk pelatihan kepenulisan gitu. Jadi ada juga ketika bedah buku juga diminta, jadi agak padat gitu. Oke, saya dengar-dengar ada cita-cita jadi dosen ya. Iya. Oke, tapi kita akan lanjut ya. Usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami. Jangan kemana-mana, tetaplah di Bukan Perempuan Biasa di TV Sulsel.